Keesokan harinya, Taehyung memanggil Lian untuk datang ke ruang makan. Satu meja besar penuh makanan, lilin, dan bunga anggrek. Bunga favorit Lian. Apa ini? Tanya Lian dengan suara kecil. Ulang tahunmu sudah hampir tiba, dan aku tak tahu apakah kau akan tetap di sini minggu depan. Jadi aku merayakannya sekarang, balas Taehyung. Lian membeku. Ia bahkan tidak pernah memberitahu kapan hari ulang tahunnya. Bagaimana kau tahu? Aku tahu segalanya tentangmu, Yana. Taehyung tersenyum lembut. Lebih dari yang kau pikirkan. Karena sejak awal, aku sudah mempersiapkan hari di mana kau akan tinggal selamanya denganku. Mata mereka bertemu dan Lian tahu dia sedang menatap bukan hanya seorang mafia kejam, tapi seorang pria yang pernah mencintainya meskipun dengan cara yang salah, tapi itu tulus. Apa yang harus aku lakukan saat Kang Ju datang? Apa yang akan aku lakukan jika Taehyung berdiri di depanku dan berkata, "Jangan pergi," batin Lian menggila. Dan hari itu untuk pertama kalinya sejak awal semuanya dimulai, Lian takut pada satu hal yang belum pernah ia pikirkan. Bukan takut pada Taehyung, melainkan takut kehilangan pria itu. Dan saat rasa takut itu tumbuh dari dalam hati, Lian yang dulu begitu yang berjuangkan, kini mulai terasa seperti pengkhianatan. Malam ini datang dengan hujan deras. Langit seperti ikut gelisah. Lian duduk di depan jendela mengamati sisi utara rumah dari balik tirai tipis. Ia tahu betul ini adalah waktunya. Menurut rencana, Kang Jun akan menyusup melalui terowongan lama yang dulu digunakan Taehyung untuk menyelundupkan senjata. Jalur itu berada di bawah gudang belakang dan bisa membawa mereka keluar hingga ke sebuah pelabuhan tua. Ia menyiapkan satu tas kecil, USB rekaman, uang, dan kartu identitas palsu. Langkahnya ringan tapi hatinya berat. Kau sudah hampir bebas, lakukan, jangan bodoh, batin Lian menjerit. Tapi suara hati lain berbisik, bagaimana jika dia mencarimu lagi? Bagaimana jika dia hancur? Bagaimana jika aku sendiri yang hancur tanpanya? Ian memejamkan mata dan saat dia akan membuka pintu kamarnya, pintu itu lebih dulu terbuka dari luar. Taehyung berdiri di sana, ia basah kuyup, rambut menempel di kening, dan nafas berat seperti baru berlari. Kau akan pergi malam ini kan? Ian menahan nafas, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Taehyung tersenyum samar, bukan senyum mengancam tapi senyum patah. Kau pikir aku tidak tahu? Tanya Taehyung pelan. Kau pikir aku tidak mencium sinyal api itu? Aku membiarkanmu karena aku ingin tahu apakah kau benar-benar akan pergi. Langkah Taehyung mendekat, Ian mundur selangkah. Tapi sekarang aku lihat kau sudah siap dan aku di sini tidak untuk menghentikanmu. Ian membeku. Apa maksudmu? Aku ingin tahu jika aku berdiri di hadapanmu tanpa senjata, tanpa ancaman, apa kau masih memilih untuk meninggalkanku? Mata mereka bertemu. Demi Ian, aku mencintaimu. Tapi aku sudah cukup menghancurkanmu. Jadi sekarang kau bebas. Taehyung menarik kunci dari saku jasnya dan meletakkannya di telapak tangan Ian. Pintu belakang, gudang dan jalur lama. Tak ada penjaga malam ini, semuanya sudah kuatur. Dan setelah itu Taehyung berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi sebelum ia menghilang di balik bayangan lorong, Ian berseru, Kim Taehyung. Pria itu berhenti. Kalau aku pergi, apa kau akan baik-baik saja? Sunyi dan lama, lalu jawaban itu datang dengan suara pelan dan getir. Tidak, tapi kalau kau tinggal hanya karena merasa kasihan, maka lebih baik
malam ini. Dan ia kembali melangkah pergi, membiarkan Ian sendiri dengan kebebasannya dan kehancurannya. Ian berdiri di ambang pintu belakang, di bawah tanah. Kang Jun mungkin sudah menunggu. Langit masih hujan dan angin kencang. Jalur pelarian terbuka, tapi tubuh Ian tak bergerak. Karena untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan antara ditahan atau dibiarkan bebas. Dan dari semua luka yang pernah Ian terima, yang satu ini terasa paling dalam, karena datang dari cinta yang tidak lagi mencoba untuk memiliki. Langkah Ian ragu, tapi kakinya tetap menyusuri lorong sempit menuju jalur bawah tanah di balik gudang belakang. Langkah demi langkah, bayangan Taehyung semakin menjauh, tapi denyut jantungnya justru semakin mendekat pada sesuatu yang tak bisa Ian definisikan. Di ujung lorong, cahaya kecil menyala dari sebuah senter, lalu muncul sosok yang telah lama hilang dari pandangannya, Kang Jun. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih dibalut perban, tapi matanya hidup, dan saat melihat Ian muncul dari bayangan, ia langsung berdiri. Kau berhasil, aku memulai itu. Ia mengangguk pelan, tapi bukan senyum yang ia tunjukkan, melainkan ragu. Ayo, ucap Kang Jun. Kapalnya sudah siap di pelabuhan lama. Sekali kita masuk mobil, semuanya selesai. Ia menatap tangannya, masih menggenggam kunci yang diberikan Taehyung. Chelsea, dia membiarkanku pergi. Kang Jun menoleh, wajahnya mengeras. Dia bisa saja malam ini, tapi dia tidak melakukannya. Itu bukan kebaikan Lim Yanxi. Itu manipulasi tingkat akhir. Ian menunduk, tapi hatinya menolak untuk mengiyakan sepenuhnya. Dia bilang, kalau aku pergi hanya karena kasihan, maka dia lebih baik. Kang Jun menggenggam tangan Ian erat. Kalau kau kembali padanya, dia tak akan. Tapi kau yang akan hilang secara perlahan. Kau yang aku kenal tidak akan ada lagi. Suasana menjadi sunyi di kejauhan, soal ombak terdengar samar. Ian harus memilih kebebasan atau kembali ke pria yang kini justru menyerahkan kunci keluar itu sendiri. 15 menit kemudian mobil Kang Jun melaju di jalanan sepi menuju pelabuhan, tapi hanya satu kursi yang terisi. Ian tidak ada di dalamnya. Taehyung duduk di ruang atas, memandangi hujan yang belum reda sembari menikmati sebatang rokok. Dengan gerakan perlahan, pintu berderit, langkah pelan masuk. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Kau kembali, gumamnya. Ian berdiri di ambang ruangan, basah, mata memerah dan nafas cepat. Aku membencimu, tapi lebih dari itu, aku takut kehilanganmu. Taehyung menoleh, raut wajahnya sangat tak percaya. Kau tinggalkan kebebasanmu demi kembali ke tempat ini. Ian mengangguk, air matanya perlahan jatuh. Bukan karena kau pantas, tapi karena aku terlalu rusak untuk memilih dunia luar tanpamu. Garis itu mendekat dan untuk pertama kalinya ia memeluk Taehyung karena keinginannya sendiri. Dan di pelabuhan tua yang kini kosong, Kang Jun menatap laut lepas dengan hati yang hancur. Karena gadis yang ia jaga dengan nyawa memilih kembali ke kandang emasnya. Ia sudah ditolak bahkan setelah menjanjikan mereka akan hidup bahagia berdua setelah hari ini. Perasaan yang sudah ia pendam sejak pertama kali mereka bertemu kala itu langsung pupus begitu saja sesaat setelah Jun mengungkapkannya. Ia jelas merasa patah hati, tapi tak semua yang patah memilih untuk pergi, beberapa justru kembali sebagai badai.